Dewasa ini kesadaran untuk bersikap tepat secara politik dan sadar politik atau politically correct dan politically conscious itu adalah bagian dari kesadaran umum ya. Orang bukan lagi menganggap itu sebagai suatu kemewahan intelektual atau suatu kesadaran yang diperoleh lewat suatu kerja keras pemikiran atau apa, tapi diterima begitu saja sebagai common sense ya. Ya bahwa kita harus tentu saja politically correct dan politically conscious ya. Kita harus sadar tentang isu kerusakan lingkungan, sadar tentang kesetaraan gender, sadar akan pentingnya keadilan sosial, akan ketidakadilan yang terbentuk karena adanya kelas-kelas sosial dan seterusnya. Itu semua sudah menjadi bagian dari kesadaran umum kita. Terutama kalau kita melihat di sosial media ya. Apapun yang menyalahi kesadaran itu tentu wajib kita kritik ya. Kesadaran orang yang masih menganggap isu lingkungan itu soal hoax itu tentu saja harus kita kritik terus-menerus ya. Demikian pula dengan anggapan patriarkis bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak setara dan seterusnya. Itu tentu saja akan kita kritik kalau itu muncul di media sosial. Dan kesadaran ini perlahan-lahan makin masif ya sekarang ini. Tidak lagi merupakan bagian dari segelintir elit yang terpelajar, yang tercerahkan lah katakanlah seperti itu, tetapi bagian dari kesadaran publik ya, yang saling menjaga, saling mengingatkan kalau ada terjadi sesuatu hal yang politically incorrect atau politically unconscious gitu. Sesuatu yang tentu saja akan menjadi suatu keramaian di sosial media ya ketika hal itu terjadi. Dan ini adalah bagian dari apa yang dewasa ini kita sebut sebagai praktik social justice warrior atau SJW. Bersikap menjadi seorang SJW tentu saja adalah bersikap sadar gender, sadar lingkungan, sadar politik, sadar keadilan sosial dan seterusnya. Bagian dari kebudayaan yang tersadarkan atau woke culture ya. Kebudayaan yang terbangun lah, seperti itu. Nah, di video ini saya akan berargumen bahwa SJW itu bagus tapi tidak cukup. Istilah SJW atau Social Justice Warrior itu sebetulnya muncul nggak terlalu lama ya. Artinya ya mungkin dalam 10 tahun terakhir lah kalau kita perhatikan perkembangan di sosmed atau mungkin lebih tepatnya 5 tahun terakhir gitu. Ini adalah suatu istilah yang belakangan ini sepertinya punya konotasi yang kurang baik ya, yang peyoratif gitu. Jadi kesannya seolah-olah kalau SJW itu berarti orang yang suka marah-marah di sosmed gitu ya, mengkritik ini itu seolah-olah nggak ada sesuatu pun yang benar ya yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, oleh pemerintah, oleh lembaga-lembaga di dunia dan seterusnya. Seolah-olah semuanya itu salah gitu. Dan ini adalah bagian dari kesan yang dewasa ini muncul ya. Tapi sebetulnya ide dasarnya adalah tadi itu ya, kesadaran akan pentingnya keadilan sosial, pentingnya lingkungan hidup, kesetaraan gender dan seterusnya. Jadi hal-hal itu yang sebetulnya menjadi kayak semacam nilai-nilai awal, nilai-nilai dasar lah dari SJW. Oleh karena itu SJW biasanya juga dikaitkan dengan kultur kebangunan ya, woke culture gitu. Jadi orang terbangkitkan dari ketidaksadarannya selama ini yang menganggap bahwa pelecehan itu baik-baik saja, bahwa itu adalah kriminalitas biasa, kemudian muncul kesadaran baru bahwa itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan hak asasi manusia dan oleh karena itu harus dihapuskan. Kesadaran untuk membela lingkungan pun demikian ya, yang dulu dianggap ya lingkungan hidup itu isu tambahan, sesuatu yang boleh dilakukan, akan baik dilakukan, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Nah sekarang sudah beralih menjadi sesuatu yang wajib sifatnya. Bahwa kita enggak akan bisa selamat di dunia ini kalau lingkungan hidup semuanya ini enggak selamat barengan sama kita. Woke culture ini, budaya kebangkitan atau kebangunan ini biasanya juga dewasa ini dilekatkan dengan apa yang disebut sebagai cancel culture, jadi budaya membatalkan. Jadi seringkali muncul misalnya postingan-postingan di sosmed yang nadanya negatif terhadap perempuan, negatif terhadap usaha pelestarian lingkungan, negatif terhadap keadilan sosial itu langsung akan di-ban rame-rame gitu, akan dicerca, dicemooh rame-rame lalu di-cancel semacam itu. Dia harus unfollow dari semua lini sosmednya dan seterusnya. Jadi semacam seruan untuk meng-cancel seorang yang bersikap politically incorrect. Cancel culture sendiri sebetulnya lebih banyak disematkan karena frustrasi orang-orang yang dikritik ya. Orang-orang yang selama ini menganggap patriarki itu baik-baik aja, eksploitasi lingkungan habis-habisan itu baik-baik aja. Lalu mereka menyematkan istilah cancel culture kepada para SJW ini. SJW adalah suatu posisi pemikiran dan posisi aktivisme yang mulia tentu saja, bahwa dia berusaha melindungi kelestarian alam, kesetaraan gender, keadilan sosial dan seterusnya. Tetapi argumen saya adalah bahwa
menjadi SJW saja sebetulnya nggak cukup ya, kita harus bergerak lebih jauh ya. Kenapa argumen ini saya ajukan? Sebetulnya landasannya adalah karena pertama soal beralihnya modus produksi pengetahuan zaman zaman sekarang ya. Kita sekarang hidup dalam suatu era di mana informasi, pengetahuan itu berseliweran seperti air bah ya. Jadi betul-betul membanjiri kehidupan kita sehari-hari. Ini beda banget dari situasi katakanlah tahun 90-an atau 2000-an awal lah katakanlah seperti itu. Dan ini menurut saya merupakan kunci bagi kenapa SJW saja tidak cukup ya. Perubahan modus produksi pengetahuan ini terjadi sangat drastis ya. Saya sendiri masih ingat ketika tahun 90-an akhir ketika masih sekolah atau 2000-an awal waktu kuliah S1 itu banyak sekali akses pengetahuan yang sulit. Misalnya dalam konteks filsafat ya, orang butuh bacaan-bacaan dari Eropa katakanlah seperti itu, buku-buku terbitan Cambridge, Oxford dan seterusnya, Continuum dan seterusnya. Untuk bisa mengakses hal-hal seperti itu di tahun 2001-2002, kita harus menunggu kakak kelas kita atau senior kita atau orang yang lagi disertasi doktoral di luar negeri untuk membawakan buku itu ke kita. Jadi kita pesan ke mereka lalu itu akan dikirim dan seterusnya. Atau kita melakukan pemesanan sendiri tapi biayanya mahal sekali sehingga praktis nggak mungkin dilakukan ya oleh orang yang biasa-biasa kuliah filsafat itu. Saya juga ingat di waktu tahun 98, 99 dan seterusnya itu akses informasi sekalipun lewat internet itu masih sesuatu yang terbatas ya. Artinya kita bisa ke warnet ya, misalnya waktu itu sudah mulai banyak menjamur warnet dan seterusnya dan kita mengakses informasi itu di sana. Tapi yang disediakan di sana belum sebanyak sekarang tentu saja. Proses menjalarnya informasi juga demikian ya. Jadi ketika pada masa itu tahun 99, 2000, 2001 dan seterusnya orang masih pakai SMS kan. Belum ada WA waktu itu. Dan di sosial media juga belum berkembang kan. Jadi waktu itu, orang masih pakai tahun 2000-an awal itu Friendster ya misalnya, sebelum Facebook gitu, saya masih mengalami itu. Dan di sana belum banyak yang sekarang kemudian berkembang menjadi grup-grup Facebook, orang berdiskusi di sana, membahas segala macam informasi itu belum berkembang. Jadi betul-betul semacam, ruang pertemanan Friendster itu. Baru kemudian munculnya Facebook, Twitter, Instagram dan seterusnya itu menjadi suatu platform-platform yang menyediakan kita ruang bagi diskusi untuk kita bisa saling melakukan polemik dan seterusnya. Saya mengalami era-era itu ya. Saya bagian dari zaman ketika transisi dari zaman yang semula Friendster, lalu Facebook, lalu mulai masuk Instagram, Twitter dan seterusnya, YouTube dan seterusnya. Bahkan YouTube pun kan sebetulnya baru dirame di Indonesia tahun 2009 ya. Misalnya dengan video-video vlog-vlog pertama yang sifatnya sensasional dari para artis dan seterusnya itu kan era-era sekitar itu gitu. Jadi jauh kemudian sebetulnya. Dengan perkembangan sosial media dan internet itu kita sekarang mengalami suatu air bah informasi ya. Dulu tuh informasi kurang sekali kita harus cari setengah mati untuk bisa mengaksesnya. Kita sekarang dibombardir oleh informasi, bahkan informasi yang tidak kita perlukan ya. Masuk di grup-grup WA kita, masuk di sosial media kita tanpa kita mau dengar sebetulnya. Peningkatan akses informasi ini memungkinkan kita mencapai suatu taraf kesadaran yang lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Gen X misalnya, orang yang lahir di tahun 70-an, 80-an awal, itu kan masih belajar secara manual ya, dengan cara membaca buku dan seterusnya. Sedangkan kita sekarang bisa saja belajar bukan dari buku, tapi dengan nonton YouTube, dengan ngikutin grup-grup Facebook yang isinya penuh dengan perdebatan dan seterusnya. Dengan dengerin podcast, baca Wikipedia, baca berbagai macam literatur, buku dan seterusnya yang ada di internet dan seterusnya. Jadi banyak sekali akses informasi itu bagi kita sekarang gitu. Dan ini mengakibatkan percepatan dalam tumbuhnya kesadaran kita termasuk kesadaran tentang lingkungan, tentang keadilan sosial, tentang kesetaraan gender dan seterusnya. Jadi ini semua yang menjadi prasyarat bagi terbentuknya SJW sebagai suatu mindset umum ya. Dia bukan lagi menjadi suatu kemewahan ya. Kalau katakanlah kita bandingkan dengan tahun 80-an misalnya. Seseorang menjadi intelektual itu adalah suatu effort yang luar biasa ya, usahanya parah sekali gitu. Misalnya dengan ikut kursus bahasa Inggris atau ngambil jurusan sastra Inggris, terus kemudian mulai membaca buku-buku literatur teori dan seterusnya, kuliah di Australia apa segala macam untuk akhirnya bisa menjadi sampai pada suatu kesadaran tentang apa yang sekarang kita sebut SJW gitu. Jadi biaya untuk sampai ke
suatu mindset SJW itu dulu tahun 80-an, 90-an awal itu tuh luar biasa mahalnya, harus disekolahkan oleh Ford Foundation dan seterusnya untuk sampai pada kesadaran SJW. Jadi itu semua sebuah prestasi pada masa 80-an, 90-an karena informasi tadi itu ya susah diakses ya. Kita hanya punya bacaan yang sedikit sekali dan itu kita sayang-sayang, kita garis-garisin, kita ringkas dan seterusnya. Sekarang itu nggak perlu, itu sudah muncul bagaikan air bah ya. Sesuatu yang muncul di mana saja, kapan saja dan bisa kita akses kalau kita perlu gitu. Dulu kita masih ingat kalau ada orang yang ahli di bidang apa, kita masih mendengarkannya dengan takjub ya, dengan terkesima ya. Karena ilmunya begitu tinggi, misalnya para Indonesianis yang meneliti tentang budaya Indonesia, politik Indonesia, sejarah Indonesia dan seterusnya, kita akan melihatnya sebagai manusia setengah dewa ya, sebagai sesuatu yang sepertinya membawa ilmu-ilmu paling canggih dari barat dan menggunakannya untuk membaca realitas di Indonesia. Nah sekarang ilmu-ilmu semacam itu menjadi bagian dari percakapan sehari-hari ya. Kesadaran sehari-hari di Twitter, coba aja lihat Twitter kalau orang berdebat, tweet war dan seterusnya. Itu kan kesadaran tentang lingkungan, tentang gender, tentang keadilan sosial, tentang kelas dan seterusnya. Itu kayak makanan sehari-hari, itu bukan sesuatu yang harus dipelajari dengan intens gitu ya. Dulu tahun 80-an ini kan dipelajari lewat suatu mekanisme yang dikenal sebagai kelompok studi ya. Orang mengadakan kelompok studi yang semi rahasia di kampus, membahas teks-teks yang asing tentang teori dependensia dalam ilmu ekonomi misalnya, atau teori-teori tentang transformasi radikal, marxisme segala macam, itu sebagai sesuatu yang sepertinya penuh dengan misteri gitu ya, sesuatu yang semi klandestin lah katakanlah seperti itu. Dan untuk bisa sampai kepada pengetahuan tentang hal-hal itu adalah sebuah prestasi. Menjadi SJW di tahun 80-an 90-an adalah sebuah prestasi. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan hari ini. Menjadi SJW di tahun 2021 itu bukan lagi suatu prestasi ya. Itu suatu yang dengan sendirinya ya. Masa sih nggak gitu gitu loh. Justru saya itu bingung kenapa orang nggak SJW gitu. Dengan sendirinya lah orang SJW. Kenapa orang bisa masih menganggap bahwa kelestarian lingkungan itu tidak penting? Kenapa orang masih bisa menganggap bahwa kesetaraan gender itu tidak penting? Kenapa orang masih bisa menganggap bahwa keadilan sosial itu sesuatu yang nomor 2, nomor 3, bahwa kelas sosial tidak ada dan seterusnya. Itu kan sesuatu yang nggak masuk akal buat kita sekarang gitu. Kesadaran bahwa hal-hal itu tuh harus diperjuangkan itu ya sudah menjadi sesuatu yang common sense ya. Maksudnya masa sih kita masih menganggap bahwa laki-laki itu lebih tinggi dari perempuan? Dengan terbukanya akses informasi seperti sekarang ini, hampir mustahil orang masih bisa percaya bahwa climate change itu hoax, bahwa pemanasan global itu adalah tipu daya aktivis kiri gitu. Itu bukan lagi sesuatu yang mungkin ya. Maksudnya kalau orang benar-benar membuka mata, membuka telinga, mendengar, menyerap informasi, memilah-milahnya dengan baik dari dunia yang digital sekarang ini, nggak mungkin orang nggak berpikir bahwa kita harus memperjuangkan kelestarian lingkungan. Nggak mungkin bahwa dia masih berpikir masalah kelas sosial itu nggak ada, bahwa semua orang sebetulnya sudah hidup baik-baik saja gitu. Bahwa penindasan kelas atau apapun itu sudah nggak ada. Itu kan sesuatu yang absurd ya. Nggak mungkin kita masih berpikir tentang hal-hal seperti itu, terilusi dengan hal-hal yang sebetulnya sudah jelas-jelas dengan sendirinya ya. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa kesadaran SJW itu bukan lagi suatu kemewahan ya, seperti halnya yang terjadi pada generasi SJW tahun 80-an ya, yang masih merasa bahwa menjadi SJW itu suatu achievement gitu. Sekarang itu sudah menjadi bagian dari ya common people in the street lah ya, kesadaran umum banyak orang gitu. Jadi sesuatu yang tidak perlu dibanggakan lagi bahwa seorang itu menjadi SJW, malah seharusnya memang demikian ya. It is expected of you gitu. Bahwa kita seharusnya memang bersikap seperti itu, sadar gender, sadar sadar kelas, sadar lingkungan hidup dan seterusnya gitu. Bahkan kesadaran semacam ini juga berlaku di lembaga-lembaga yang katakanlah mainstream kan. Misalnya kayak kita lihat perusahaan-perusahaan ya, para kapitalis. Mereka sekarang sudah bicara banyak tentang kesadaran lingkungan ya, eco-friendly dan seterusnya segala macam. Kesadaran untuk menjaga privasi misalnya Apple kayak gitu-gitu. Sangat banyak kampanye tentang pentingnya privasi, pentingnya kebebasan berekspresi. Facebook melawan India barusan kan, berbicara tentang pentingnya kebebasan berekspresi, melawan usaha pemerintah untuk membatasi informasi dan seterusnya. Jadi kesadaran akan dasar-dasar dari hak asasi manusia itu tuh sudah menjadi satu makanan umum gitu. Bahkan lembaga ekonomi dunia yang mapan ya, yang katakanlah mewakili kepentingan
pro kapital, liberal dan seterusnya itu seperti World Economic Forum dewasa ini karena situasi pandemi sampai menyerukan perlunya the Great Reset ya. Semacam memformat ulang tata ekonomi dunia karena dianggap bahwa keseluruhan tata ekonomi kapital sekarang ini itu sudah mengarah pada kondisi krisis ya, kondisi pandemi ya. Ini kan suatu ide yang sebetulnya dari dulu sudah diomongin panjang lebar oleh kaum SJW ya, kaum kiri dan seterusnya ya. Sudah berulang kali bahkan sejak abad 19 ya, bahwa kapitalisme itu sistem yang nggak stabil, bahwa dia tuh harus digantikan dengan sesuatu yang lebih berkelanjutan gitu. Bahwa pembangunan yang didasarkan oleh akumulasi kapital itu pasti ke pembangunan yang tidak berkelanjutan. Itu sudah menjadi bagian dari kesadaran umum zaman dulu di kalangan SJW. Nah sekarang itu masuk menjadi kesadaran yang lebih mainstream lagi, bukan lagi milik monopoli kaum kiri, tapi juga bahkan lembaga seperti World Economic Forum yang menyerukan the Great Reset tadi itu. Jadi kesadaran-kesadaran seperti itu bukan lagi suatu semacam ilmu rahasia ya, suatu kemewahan yang diperoleh lewat pembelajaran kritis dialektis terhadap kenyataan ya, tetapi bagian dari percakapan publik sehari-hari sekarang. Karena bahkan perusahaan-perusahaan besar pun dan lembaga ekonomi dunia yang mapan sudah menyerukan kesadaran itu agar ramah lingkungan, agar lebih inklusif dalam hubungannya dengan kelas sosial, agar lebih inklusif secara gender, lebih mengapresiasi, mendorong, mengutamakan kesetaraan dan seterusnya. Itu udah bukan lagi menjadi sesuatu yang dimiliki atau diklaim menjadi ciri khas dari suatu perspektif dari SJW gitu, tapi bagian dari kesadaran publik ya. Semua orang sekarang praktis dalam arti itu SJW, bahkan bosnya Apple, World Economic Forum itu juga bisa dikatakan sebagai pemikir yang atau orang yang memiliki kesadaran-kesadaran SJW juga ya. Woke culture yang selalu mendorong kebangunan dalam hal kesadaran tentang lingkungan, tentang kelas, tentang segala macam itu gitu. Jadi bisa disimpulkan dari sini bahwa menjadi SJW sekarang bukan prestasi, bukan sesuatu yang bisa dibanggakan ya. Sudah jelas dengan sendirinya bahwa orang kalau sadar, kalau betul-betul membuka mata, hati, pikirannya, maka akan menjadi SJW. Justru disinilah masalahnya sebetulnya. Kalau lembaga-lembaga mainstream yang sebetulnya pro kapital, yang duitnya didapat dari pengerusakan lingkungan dan segala macam itu, sebetulnya sudah mulai bergeser cara pandangnya menjadi semacam SJW. Masa yang SJW masih tetap mau jalan di tempat? Tantangannya dengan demikian hari ini adalah go beyond SJW ya, melampaui kesadaran SJW, menaikkan benchmarknya. Jadi ukuran bagi apa yang disebut sebagai masyarakat yang adil, masyarakat yang berkesetaraan, memiliki perspektif lingkungan dan seterusnya itu yang harusnya dinaikkan lagi gitu. Nah caranya bagaimana naik lagi itu? Caranya adalah dengan mengadres, menjawab, menangani persoalan-persoalan sulit yang selama ini belum dijawab dalam kerangka bahkan SJW itu sendiri. SJW ini kan sebetulnya kesadaran dasarnya bisa dirujuk pada pernyataan Marx ya, Karl Marx di abad 19, yaitu ruthless criticism of everything kan. Semua hal yang ada itu siap sedia kita kritik gitu. Kita harus terbuka pada kritik, kita harus melihat segala sesuatu secara kritis dan seterusnya. Jadi kesadaran kritis ini yang dibangkitkan, yang menjadi tulang punggung dari semangat SJW itu. Akan tetapi kan masih ada hal-hal yang oleh SJW sekalipun tidak dipertanyakan ya. Misalnya demokrasi, misalnya hak asasi manusia, misalnya privasi dan seterusnya. Itu kan hal-hal yang diterima taken for granted oleh SJW gitu. Nah, usaha untuk go beyond SJW itu boleh jadi justru dengan memulai percakapan tentang hal-hal itu gitu. Sungguhkah demokrasi adalah suatu hal yang sangat esensial ya? Ya bukan berarti saya anti demokrasi ya, tentu saja saya menikmati semua buah dari demokrasi, akan tetapi betulkah itu sesuatu yang tidak tergoyahkan gitu? Bisakah kita menggali lebih jauh tentang itu? Bisakah kita mempertimbangkan asumsi-asumsi dasarnya lagi, memeriksa lagi gitu? Ketika misalnya demokrasi itu berhadapan dengan paradoks tentang ketidaktahuan ya antara kompetensi dan representasi yang tempo hari pernah saya angkat di video. Di satu sisi ada persoalan kebutuhan agar semua orang terwakili, di sisi lain ada persoalan tentang apakah seorang itu punya pendapat yang kompeten di bidangnya dalam hal politik gitu. Itu kan dua hal yang bertentangan ya, tarik ulur terus ya di dalam demokrasi ya. Demokrasi ingin memenangkan
yang representasi, sekalipun itu dijalani dengan mengorbankan kompetensi gitu. Dan itu adalah hal yang tentunya akan bisa menantang untuk digali lebih jauh ya. Kemudian misalnya tentang masalah privasi ya. Privasi biasanya dianggap sebagai suatu hal yang hakiki, yang sakral bahkan. Sesuatu yang nggak bisa ditawar lagi gitu. Tapi ketika bahkan perusahaan seperti Apple gitu sendiri mengkampanyekan hal itu, tentunya kita sebagai orang yang punya kesadaran SJW akan perlu bertanya lebih jauh ya. Dalam arti apa privasi ini kita perjuangkan? Apakah kita memperjuangkan privasi dengan cara yang sama, dengan ide yang sama seperti Tim Cook memperjuangkan privasi dalam konteks Apple lawan Facebook, lawan Google dan seterusnya itu? Ataukah seperti apa? Contoh lainnya ketika semua lembaga internasional selalu pasti akan paying lip service ke ide tentang sustainable development misalnya, pembangunan berkelanjutan. Itu kan praktis semua lembaga internasional akan mengatakan bahwa itu adalah pilihan yang terbaik dan seterusnya. Nah kalau cuma sekedar itu dan kita sebagai orang yang punya kesadaran SJW setidaknya itu tetap berhenti di situ, ya tentu kan berarti tidak ada bedanya lagi, benchmark-nya sudah naik, kita tetap saja gitu. Maka perlu ditanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit kemudian, yaitu misalnya tentang mungkinkah kita berbicara tentang suatu tata ekonomi yang justru menekankan segi degrowth, misalnya pertumbuhan negatif itu sebagai suatu prestasi misalnya. Itu kan argumen yang sekarang diajukan di Eropa misalnya. Sesuai tentunya dengan konteks Eropa ya, beda dengan Indonesia. Artinya di sini muncul suatu tantangan baru ya, untuk mulai menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih sulit ya, yang tidak sekedar hafalan ya, tidak tinggal sekedar mengutip deklarasi universal hak asasi manusia beres semua persoalan kan, enggak gitu, tapi justru mulai menekel persoalan-persoalan yang pelik di mana kita berhadapan dengan dilema ya. Misalnya tadi dilema demokrasi antara kompetensi dan representasi. Terus kemudian soal privasi tadi dan seterusnya segala macam itu. Hal-hal seperti itulah yang harusnya menjadi bagian dari agenda perbincangan publik kita hari ini kalau kita mau go beyond SJW. Kembali ini persoalannya bukan soal bahwa SJW itu sesuatu yang buruk ya. Bukan begitu, tapi justru bahwa dia sudah menjadi benchmark baru ya. Kesadaran politik, gender, kesadaran lingkungan segala macam itu sudah menjadi ukuran baru sekarang, udah jadi standarnya gitu. Kalau kita sebagai orang yang dulunya mengembangkan ide-ide SJW itu di 10 tahun, 20 tahun yang lalu, masih mengembangkan ide-ide yang sama, melontarkan ide-ide yang sama, kita kelelep ya, ibaratnya gitu. Yang lain yang mainstream aja sudah meningkat jauh lebih daripada kita atau paling nggak sama sekarang. Jadi kita harus ngedrive suatu agenda baru yang sifatnya bisa menaikkan lagi benchmark-nya, benchmark bagi keadilan, benchmark bagi kesetaraan dan seterusnya itu. Nah disitulah peran sebetulnya dari diskursus publik kita hari ini harusnya. Kita mulai menggagas persoalan-persoalan yang selama ini masih kita asumsikan sakrosang, ya. Suci, nggak boleh dijamah, nggak boleh diutak-utik, segala yang lain harus disesuaikan dengan hal itu dan seterusnya. Misalnya ide-ide tadi itu, demokrasi, privasi, HAM, terus kayak gitu-gitulah. Tentunya bukan dengan maksud untuk kembali ke periode sebelum SJW ya, periode sebelum kesadaran ini menjadi umum ya, tetapi untuk merangkah lebih jauh lagi ya. Ibaratnya kalau anti mainstream itu sekarang sudah mainstream, maka apa yang harus kita lakukan sebagai yang anti mainstream? Ya tentu saja adalah mencari anti mainstream baru yang belum di mainstreamkan ya. Mengejar lagi, mendorong lagi benchmarknya supaya lebih jauh lagi membawa kita kepada ide tentang keadilan sosial, kesetaraan, dan seterusnya itu.